Halo, dengan Bang interview lagi di sini. Kali ini saya punya Samsung Galaxy J1 Edge. Eh, Samsung Galaxy J1 Edge ini banyak banget ya versinya. Ada yang Edge paling awal yaitu RAM 512. Kemudian ada yang versi pembaruannya yaitu RAM 1 GB. Tapi sama-sama masih 4 GB ya memori internalnya. Yang saya pegang ini Galaxy J1 S, biasa menyebutnya J1 S Plus atau J1 S 2016 karena ini versi tertinggi dari Samsung Galaxy J1 Edge ya. Sorry, kalau untuk yang RAM 512 itu J1 aja ya, nggak pakai S ya. Yang S itu RAM 1 GB, tapi yang keluaran awal itu memorinya 4 GB. Kemudian yang ini adalah J1 Edge Plus atau J1 S 2016. Ya, harganya sendiri di kisaran 1.250 sampai 1,3 harga barunya. Dengan spesifikasi kunci quad core 1,5 GHz Spectrum ya CPU-nya. Kemudian dual SIM 4G LTE, RAM 1 GB, memori internal 8 GB. Ya, ini ada paket bundling dari Smartfren ya dengan bonus kuota 1 GB, kemudian 100 menit telepon ke sesama. Ya, ini bisa dipakai untuk jaringan Smartfren maupun GSM. Jadi enak ya. Ya, langsung saja coba kita unboxing. Ya, langsung saja mari kita unboxing Galaxy J1 Ace ini ya. Ini masih tersegel dengan rapi. Dari mana bukanya ya? Ya, kita buka saja dari sini. Kita lihat apa saja paket dalam penjualan dari Galaxy J1 Ace 2016 ini. Ini dia, tentu saja ada kartu Smartfren 4G LTE seperti saya bilang tadi dengan bonus kuota 1 GB dan juga bonus telepon 100 menit tapi ke sesama ya, ke sesama operator. Kemudian di sini tertera beberapa spesifikasi kunci, di antaranya layarnya memakai Super AMOLED ya. Kemudian ada Ultra Power Data Saving. Ini yang internal 8 GB, LTE Chat 4, 1,5 GHz, kamera 5 megapiksel autofocus. Kemudian baterainya 1900 mAh. Dan ini dia. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah jadi barang second ya. Ini kondisi dalamnya. Warna hitam. Ini kondisi yang saya beli warna hitam. Yang pertama ini ada stiker IMEI. Saya kurang tahu fungsinya buat apa. Ini device-nya ya. Kita tarik dulu keluar. Ya, ini dia device-nya Samsung Galaxy J1 S warna hitam. Kemudian isi di box-nya ada buku singkat. Ini versi SMJ111F, yang di Indonesia ini versi F ya. Bisa dibilang versi tertingginya J1 S. Kita tetap sudah. Kemudian ada headset. Seperti biasa Samsung selalu menyertakan headset dalam paket penjualannya, dan sepertinya memang ini headset yang bagus ya, tapi bukan untuk dengerin musik. Ini hanya headset untuk telepon. Dilihat dari modelnya, ini kurang cocok untuk mendengarkan musik karena bukan in-ear ya. Kemudian ada charger dengan output kecil seharusnya karena memang baterainya cuma kecil ya, 0,7 ampere. Tapi baterai kecil pun seharusnya awet ya, karena J1 ini spesifikasinya termasuk standar, tidak membutuhkan banyak daya dan ukuran lainnya juga kecil. Ini dia baterainya 1900 mAh. Udah itu aja kayaknya. Coba mari kita pasang baterainya. Ini
Dari segi desain, biar kelihatan ya. Oh ya, nggak ada kabel data ya, karena model chargernya menyatu seperti ini, jadi tidak ada kabel casnya, tidak ada kabel datanya. Sehingga kalau teman-teman mau pakai kabel data harus pakai yang punyanya handphone lain ya, sama aja sih, nggak ada perbedaan. Yang penting soketnya micro USB 2.0, bukan Type C ya. Dari segi desain tidak ada yang istimewa menurut saya, biasa ya. Terbuat dari material plastik, kemudian ada chrome yang melingkar, dan ini pun chrome-nya chrome plastik ya. Bukan chrome ini, bukan chrome metal ya, ini plastik. Kemudian ada LED flash di sini. Coba kita buka saja biar kelihatan modelnya. Duh, susah amat. Coba kita kletek dulu biar kelihatan bentuknya. Ya, ini dia bagian belakangnya Samsung Galaxy J1s. Mengkilat berbahan plastik glossy, kemudian ada LED flash di sini, kamera 5 megapiksel autofocus, kemudian rear speaker, logo Samsung dan logo Duas karena memang dual SIM. Kemudian di bagian depan kita buka sekalian. Ya, ini dia bagian layarnya. Galaxy J1s 2016 cukup ganteng ya. Cukup ganteng. Warna hitam ini hampir mirip kayak J2. Cuma di sisi-sisi sininya ada apa namanya, tonjolan yang menjadi ciri khas Samsung seri J ya. Sementara ini seri J memang mempunyai tonjolan yang agak kelihatan di sisi samping-samping seperti ini. Ya, langsung saja kita coba pasang baterainya. Kita nyalakan. Oh, ini di sini ya. Tempat bukanya di sini. Buset, keras amat. Kencang amat ini plastiknya. Aduh, sampai sakit. Aduh, gila. Nah, ini. Di sini terlihat ada dual SIM, SIM 1 dan SIM 2. Sudah mendukung 4G LTE. Oh, sorry, baterainya ternyata 1500 ya. 1500 mAh, kemudian ada slot micro SD card di sini. Kita lihat baterainya apakah 1900 atau 1500. Kalau di sini tertulis 1500, di sini 1900. Oh, kenapa seperti ini ya? Ya, di sini 1500, kalau di sini 1900, tapi yang penting ini ya. Yang penting ini 1900. Dual SIM, untuk jaringan sendiri. Sebentar saya lihat. Di sini tidak ada keterangan apakah dual SIM-nya dua-duanya 4G atau cuma salah satu saja. Yang penting bisa 4G, karena memang kita nggak mungkin ya menggunakan dua SIM dua-duanya bebarengan buat data. Ya, ini di booting awalnya Samsung Galaxy J1s. Layar Super AMOLED. Saya yakin kinclong layarnya ya. Ya, keluar logo Samsung. Ini UI terbaru Samsung, jadi sudah seperti seri-seri flagship ya tampilannya. Cuma memang fiturnya yang mungkin berbeda. Selamat datang, saya skip aja ya. Nah, ini dia tampilan awal Samsung Galaxy J1. Seperti Samsung seri-seri lainnya saat ini, tampilannya hampir sama. Fitur-fiturnya juga lengkap. Di sini ada WiFi, GPS, kemudian data dan lain-lain. Di sini ada ultra hemat daya juga. Tampilannya sama persis dengan Samsung seri kebanyakan saat ini dengan UI terbarunya. Minim bloatware, jadi Samsung sekarang lebih enteng ya UI-nya ya, karena nggak banyak aplikasi bawaan yang nggak penting seperti dulu. Kalau dulu kan banyak banget aplikasi yang nggak penting kayak chat on, kayak Samsung Apps dan lain-lain. Di sini sekarang sudah berkurang, banyak berkurang. Mari kita lihat versi Android-nya dulu. Oh, sorry, kepencet Bluetooth-nya. Batal. Tentang perangkat. Ya, ini dia J1s SMJ11F dengan info perangkat lunak, Android Lollipop ya. Android Lollipop.
Kemudian kita lihat mungkin internal memori ya, internal memori. Penyimpanan di sini. Ya, totalnya 8 GB, kemudian kapasitas tersedia 4,45, tempat setengah lah ya. Karena yang separuhnya kepakai untuk sistem ini 3,29. Kemudian terpakai ini untuk aplikasi 259 MB. Jadi yang bisa kita akses sekitar 4,45 GB, jadi nggak pure 8 GB ya. Jangan salah penangkapan, di sini 8 GB adalah memori total, tapi dipakai sistem juga. Kita lihat free RAM-nya, manajer aplikasi. Dari total 1 GB, dia memakan RAM sebesar ini 318 tambah 125. Intinya sekitar separuhnya ya kepake ya, karena dia 1 GB pun nggak pure 1 GB, mungkin hanya sekitar 800-900 MB. Jadi yang kepake separuhnya sebelum terinstall beberapa aplikasi. Tampilnya smooth sekali, sangat enak ya dipakai. Dan meskipun ini versi low end, tapi tetap Samsung menggarapnya dengan cukup bagus ya. Sorry, ini belum saya pasang. Nanti aja deh. Coba kameranya, kita coba kameranya. Kita buka kamera. Batal. Ya, agak terang sedikit ya. Ini dia user interface kameranya, 5 megapiksel. Tapi hasilnya juga menurut saya masih cukup bagus ya untuk ukuran 5 megapiksel, karena kita tahu Samsung memang tidak pernah bohong dengan resolusi. Sama-sama 5 megapiksel, kalau kita bandingkan dengan HP keluaran Tiongkok mungkin hasilnya akan berbeda. Ini ada beberapa pilihan mode otomatis. Ada Pro-nya ya, keren ya. Ada mode Pro-nya di mana kita bisa mengatur kontras, kemudian ISO, kemudian white balance. Lumayan bagus ya untuk harga segitu. Ada white balance-nya, ada ISO-nya. Kemudian selain Pro ada panorama, ada foto rangkaian, sound and shot, kemudian olahraga. Ini kemudian ada tutornya yang menyampaikan beberapa petunjuk tentang fitur-fiturnya. Kemudian di sini ada flash juga. Ini tag lokasi. Oh, ini fokus bisa dipilih matriks atau terpusat. Kemudian coba kita lihat kamera depannya. Kamera depannya juga lumayan oke. Untuk ukuran 2 megapiksel masih cukup bagus. Ini ada modenya juga di sini. Hanya selfie saja, mode selfie saja. Ada beauty-nya, ada mode beauty-nya, beauty mode atau pengaturan untuk menambah kecantikan. Saya nggak perlu ya karena saya cowok. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang Galaxy J1 ini. Untuk reviewnya mungkin saya belum tahu apakah saya akan buat atau tidak. Pada dasarnya untuk harga 1,3 memang banyak pilihan ya di range harga tersebut. Biasanya kita bisa dapat Xiaomi Redmi 3 ataupun Lenovo A6000. Tapi di sisi lain Samsung juga kita tahu kualitas yang dijual, purna jual juga lebih baik dibandingkan pesaing-pesaingnya. Jadi memang harga tidak pernah bohong ya. Kita membeli harga segitu walaupun speknya mungkin masih dibilang biasa-biasa saja, tapi ada satu hal yang kita dapatkan yang tidak bisa kita dapatkan di brand-brand lain. Mungkin purna jualnya, layanan purna jualnya, kemudian build quality-nya, kemudian yang jelas kualitas ya. Kualitas memang tidak bisa bohong. Kalau Samsung memang sudah terkenal bagus, bandel, dan juga jarang rusak. Kita tidak perlu repot lagi memikirkan jaringan-jaringan yang sering bermasalah, terutama 4G yang banyak dikeluhkan para pengguna Redmi saat ini, yang katanya 4G-nya hilang karena belum memenuhi standar TKDN ya untuk Xiaomi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa jadi keputusan buat teman-teman semua mau ngambil Galaxy J1 S atau tidak. Terima kasih.